Kita akan membaca dari Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai 22. Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Kita akan baca dari ayat 20 sampai 22 secara bergiliran ya. Kaum Adam ayat 20, kaum Hawa 21, pemuda-pemudi 22. Mulai dari kaum bapak ayat 20. Semua sudah dapat kaum bapak ya. 1, 2, ya. Lalu memberikan Islam bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram yang di dalam beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban kepada di atas sesuatu. Kaum ibu. Pemuda. Ya, terima kasih. Tema kita hari ini ibadah melalui tindakan. Jadi lewat tindakan kita itulah ibadah kita. Ketika tindakan kita memuliakan Tuhan, berarti ibadah kita menyenangkan Tuhan. Ketika tindakan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, berarti ibadah kita mendukakan hati Tuhan. Jadi kita tahu sejarah tentang Nuh. Bagaimana Nuh mengerti rahasia Allah. Kepada Nuh disampaikan rahasia Allah tentang bumi dan tentang rencana Allah akan memusnahkan bumi dan segala isinya oleh karena kejahatan manusia. Rahasia ini hanya diketahui oleh Nuh. Orang banyak nggak tahu. Tapi Nuh mengerti bahwa bumi dan isinya akan dihancurkan melalui air bah. Tetapi Tuhan juga punya belas kasihan. Di tengah-tengah hukuman oleh karena dosa dan kejahatan, Tuhan punya belas kasihan. Maka atas belas kasihannya Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera sebagai jalan keluar dari hukuman. Ada penghukuman, ada jalan keluar. Jalan keluar juga Nuh yang membangun. Nuh yang disuruh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Lalu ketika Nuh membuat bahtera selesai makan, Tuhan menyuruh mereka masuk. Silakan masuk. Bawalah seluruh anggota keluargamu dan bawalah sepasang hewan supaya terpelihara hidup mereka. Lalu Nuh melakukan tepat seperti yang Allah katakan. Tidak lebih, tidak kurang. Ini arti percaya. Percaya itu melakukan tepat seperti yang Allah katakan. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, tetapi seperti apa yang Tuhan suruh, buat bahtera, sekian ukurannya, Nuh taat. Nuh kerjakan sampai selesai. Dan ketika mereka masuk, air bah mulai datang. Dari atas turun hujan, dari sumber-sumber air keluar air. Akhirnya memenuhi seluruh bumi, menutup seluruh bumi sampai gunung-gunung pun tertutup. Ya, yang paling tinggi di bumi ini semuanya tertutup oleh air. Akhirnya bahtera yang tadinya di atas gunung mulai terangkat. Ini yang diejek oleh orang banyak. Ketika Nuh mendirikan bahtera di atas gunung yang tinggi, banyak olokan, banyak ejekan. Tetapi ketika air bah datang, maka bahtera itu mulai terangkat.
mulai terangkat ke atas dan bisa terombang-ambing dan tidak ikut tenggelam. Berarti siapa yang ada di dalamnya selamat, siapa yang ada di luarnya binasa, ditenggelamkan oleh air bah. Jadi ketika sekian lama terombang-ambing di atas bahtera itu, sampailah waktunya kapal atau bahtera Nuh ini mendarat. Ya, dia mendarat namanya di Ararat. Ya, mendarat di Ararat. Disitulah bahtera Nuh itu berhenti karena air sudah mulai kering. Tapi ketika dia keluar dari bahtera, saudara tahu apa yang terjadi? Awal dia keluar dari bahtera, tentu bumi penuh dengan berantakan, kacau. Karena air sudah memporak-porandakan bumi dan segala isinya. Jadi ketika awal Nuh keluar bersama keluarganya, pemandangan yang dilihat adalah porak-poranda. Saudara ingat bagaimana waktu tsunami ya? Tsunami Aceh. Ketika tsunami Aceh itu selesai, bumi tempat di mana tsunami terjadi semua kacau, porak-poranda. Kapal ke darat, mobil ke laut, pindah tempat mereka. Ini artinya bahwa pandangan pertama Nuh bukan menarik. Pandangan pertama Nuh itu bukan bumi yang penuh dengan keindahan, daun-daun yang hijau, tetapi justru kekacauan yang ada di depan mata. Nah, kalau kita melihat kekacauan, biasanya yang pertama yang ingin kita kerjakan apa? Membereskan. Kalau rumah kita kebanjiran, lalu kacau, begitu bangun, ya malam hujannya deras, pagi-pagi rumah kita sudah kebanjiran, kursi pindah ke sana, piring pindah ke sana. Yang pertama sekali kita kerjakan pasti beres-beres. Tapi bukan demikian dengan Nuh. Nuh bukan beres-beres ketika dia awal sekali turun keluar dari bah, tetapi kita melihat apa yang dikerjakan oleh Nuh. Gambar pertama, Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera dan melihat bumi kosong dan berantakan oleh air bah. Gak enak melihatnya, gak nyaman. Untuk keluar tinggal di situ gak nyaman. Mata memandang gak menarik. Tidak ada yang menyukakan ketika mereka keluar. Tapi mereka justru bukan bersungut-sungut melihat itu. Nuh dan keluarganya tidak mempersalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa begitu berantakan bumi ini? Tapi apa yang Nuh kerjakan di tengah-tengah kekacauan ini? Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran di atasnya. Pertama-tama yang diingat oleh Tuhan adalah oleh Nuh adalah Tuhan. Bukan membereskan bumi dan isinya. Bukan memikirkan perut mereka. Bukan memikirkan tempat tinggal mereka. Di mana kita bangun rumah kita ya, kalau sudah porak-poranda semua. Bagaimana kita cara membangun tempat tinggal kita? Dengan cara apa? Apa bahannya? Tidak. Yang pertama keluar dari pemikiran Nuh adalah membuat mezbah bagi Tuhan. Mezbah bagi Tuhan itu artinya apa? Mempersembahkan korban bakaran di atasnya. Mezbah itu adalah ibadahku. Ibadah kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Mengapa Nuh menghormati Tuhan di tengah-tengah kekacauan? Bukan di tengah-tengah kemakmuran. Bukan di tengah-tengah keindahan alam. Biasanya kalau kita memuji Tuhan ketika indah ya, Tuhan, aku memuliakan Engkau, memuji Engkau karena keindahan ciptaan. Tapi Nuh bukan demikian.
Di tengah-tengah kekacau balauan pun Nuh memuji Tuhan, Nuh memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, meninggikan Dia. Kenapa? Karena Nuh mengingat perbuatan Allah yang besar atas keluarganya, sehingga keluarganya selamat dari air bah. Seringkali kita lupa mengucap syukur, karena kita lupa kita diselamatkan dari mana. Kalau kita sadar kita diselamatkan dari maut, hukuman yang kekal, kebinasaan, maka tidak ada sungut-sungut. Walaupun ada kadang-kala kekacauan, ada kadang-kadang berantakan, tetapi kalau kita mengingat perbuatan Allah yang begitu besar di dalam hidup kita, ada ibadah, ada ucapan syukur, ada penghormatan kepada Allah. Begitu banyak manusia yang hidup pada zaman Nuh, semua dibinasakan, tapi Nuh dan keluarganya diselamatkan. Ini membuat mereka mengingat Tuhan, mengingat perbuatan Tuhan, mengingat keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi keluarga Nuh, sehingga mereka pertama sekali ketika keluar dari bahtera, yang diingat adalah Tuhan. Ketika kita keluar dari persoalan yang berat, apa yang kita ingat? Ketika kita dilepaskan dari pergumulan kita yang sulit, apa yang kita perbuat? Seharusnya menyembah Tuhan, seharusnya menghormati Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Karena Tuhan yang mengerjakan itu, Tuhan yang bertindak untuk keselamatan Nuh dan keluarganya. Itu bukan oleh kepintaran mereka, bukan oleh bijaksana mereka, tetapi oleh anugerah Tuhan. Kita diselamatkan juga sama. Kita selamat bukan karena kita lebih dari orang lain, tapi semata-mata oleh kasih karunia Allah, anugerah Allah, belas kasihan Tuhan kepada kita. Sehingga Nuh pertama mengingat Tuhan, menyembah Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Korban bakaran di atasnya, ini adalah ketetapan. Ketetapan Tuhan pada zaman dulu, cara beribadah itu adalah membuat mezbah, lalu memberi korban di atasnya dengan membakar. Lalu ketika asapnya nanti naik membumbung ke atas, ini tandanya bahwa persembahannya diterima oleh Allah. Maka waktu Abraham disuruh Tuhan membuat mezbah, apa yang diberikan korban di atas mezbah itu? Anaknya Ishak. Itu yang disuruh Tuhan untuk dipersembahkan di atas korban itu. Tetapi mengapa Abraham setuju? Anaknya satu-satunya, tidak ada pilihan. Mengapa Abraham mempersembahkan anaknya tanpa curiga? Kan bisa curiga ya, ini benar suara Tuhan atau suara hantu? Kenapa mesti anakku yang dipersembahkan? Jangan-jangan aku salah dengar, karena dulu kan gak ada Alkitab. Ada suara Tuhan langsung. Jangan-jangan ini bukan suara Tuhan. Mengapa anakku yang disuruh dipersembahkan? Ini kan bisa membuat Abraham curiga. Tapi justru dia tidak curiga. Dia tidak mencurigai Tuhan. Kenapa dia tidak mencurigai Tuhan? Karena ada bukti nyata. Ketika dia bermohon kepada Tuhan, waktu Tuhan mau musnahkan Sodom dan Gomora, Abraham sudah berdoa, Tuhan, kalau ada 50 orang benar Tuhan, apakah Engkau musnahkan Sodom Gomora itu bersama orang yang benar ini? Tuhan katakan tidak. Kalau ada 50 orang benar, aku tidak akan musnahkan Sodom Gomora. Tapi dia mulai ragu, jangan-jangan gak ada 50 yang benar. Lalu dia tawar-menawar dengan Tuhan. Bagaimana kalau 45 Tuhan? Juga aku tidak musnahkan. Kalau 40 Tuhan? Juga tidak kumusnahkan. Sampai akhirnya kalau 10,
Rupanya 10 orang pun tak ada yang benar di Sodom Gomora. Padahal ada Lot di sana. Berarti Lot ngapain? Dia tidak memberitakan kebenaran di tengah-tengah kejahatan yang merajalela. Sehingga 10 orang pun tidak ada yang benar. Jangan-jangan nanti di tempat kita tinggal banyak kejahatan merajalela, tapi tak ada yang benar. Sekeliling kita jahat semua, tapi tidak ada yang dibenarkan karena pemberitaan kita. Kita sibuk dengan urusan-urusan masing-masing. Itulah yang dikerjakan Lot. Karena sibuknya dengan urusan dunia, bisnis, sampai lupa akan keselamatan istrinya sendiri. Kenapa istrinya sampai menjadi tiang garam? Karena hati istrinya melekat kepada harta. Malaikat sudah ingatkan, Lot, pergilah, hanya oleh karena doa Abraham kami peduli, kami memperhatikan kamu dan keluargamu. Pergi cepat, jangan toleh ke belakang, karena Tuhan akan musnahkan Sodom Gomora. Sebelum kamu pergi, sebelum kamu sampai di tempat itu, Tuhan belum menurunkan api. Tapi di tengah jalan, istri Lot yang sudah kaya raya di Sodom Gomora sayang dengan hartanya. Dia mau tahu, benar nggak musnah hartaku tadi? Bagaimana jadinya dengan berlianku yang kusimpan itu? Lalu dia toleh. Begitu dia toleh, berubah menjadi tiang garam. Dan Sodom Gomora yang megah, Sodom Gomora yang kaya raya, hancur lebur oleh api yang diturunkan dari atas oleh Allah. Melihat itu, pagi-pagi ketika Abram bangun, dia menatap ke arah Sodom, api naik ke atas. Dia lihat asap dan Sodom Gomora rata dengan tanah. Kemegahan-kemegahan dunia dihancurkan dengan sekejap. Itulah yang dilihat, disaksikan oleh Abraham melalui matanya, doanya yang dia doakan kepada Tuhan, Tuhan dengarkan. Tapi karena tidak ada 10 orang pun yang benar, maka Tuhan musnahkan kota Sodom Gomora. Begitu dahsyatnya, sehingga Abraham tidak meragukan Tuhan. Abraham tidak curiga dengan Tuhan, karena apa yang Tuhan katakan dia pasti kerjakan. Itulah sebabnya Abraham rela mempersembahkan anaknya, karena dalam hatinya, walaupun aku persembahkan anakku mati, Tuhan bisa bangkitkan lagi. Sampai imannya kepada Allah yang berkuasa membangkitkan anaknya, sehingga dia merasa bahwa nggak apa-apa, aku persembahkan, nanti aku dapat lagi, karena anakku akan dibangkitkan lagi oleh Tuhan. Iman Abraham membuat dia tidak berat mempersembahkan anaknya sendiri. Apa yang membuat kita berat memberi persembahan kepada Tuhan? Curiga dengan Tuhan, ragu dengan Tuhan, kurang yakin dengan Tuhan. Kalau kita beriman kepada Tuhan bahwa semua ini adalah dari Dia, berkat dari Tuhan, oleh Tuhan, maka kita tidak takut untuk mempersembahkan berkat-berkat yang kita terima. Akhirnya Nuh ketika keluar, apa yang dia persembahkan di sini? Apa yang dipersembahkan oleh Nuh? Mari kita baca dari ayat 21 ya. Ayat 20. Kita baca bersama-sama. Ayat 20-nya kita baca 2-3 ya. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Bukankah tadi Tuhan yang menyuruh untuk membawa sepasang-sepasang dari hewan itu? Lalu sekarang Tuhan menerima persembahan itu.
Nuh tidak berat mempersembahkan. Dia tidak tunggu untuk beranak cucu dulu ya. Atau dia tidak tunggu berkembang biak dulu hewannya. Tuhan tunggu ya, kan belum berkembang biak. Nanti kalau udah banyak baru ku persembahkan. Tidak. Tapi apa yang ada, dia tahu ini Tuhan yang beri. Waktu masuk ke bahtera itu, mana ada kekuatan Nuh untuk menarik-narik mereka. Ayo masuk. Enggak. Itu diantar Tuhan. Jadi berkat pada kita masing-masing juga itu diantar Tuhan. Pemberian Tuhan. Bukan kita yang narik-narik. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menarik berkat untuk dirinya. Tetapi semua itu adalah pemberian. Jadi kalau kita menyadari apa yang ada padaku adalah pemberian Allah, aku tidak berat untuk mempersembahkannya bagi Tuhan, bagi kemuliaannya. Karena ini adalah dari Dia, oleh Dia, dan kembali kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan. Jadi dari berkat-berkat yang kita terima, kita mau mempersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Setuju? Iya, praktek ya. Kalau Nuh tadi setuju langsung praktek dia ini. Mempersembahkan tanpa tunggu hewannya banyak dulu. Masih sedikit Tuhan. Nanti gak ada lagi. Kan ini baru berhenti air bahnya. Tunggu banyak dulu ya. Enggak. Apa yang ada dia sadar ini dari Tuhan, dipersembahkan bagi Tuhan. Tuhan yang berkuasa memperbanyaknya. Bukan kita. Kan bisa satu pasang pun mati dia, kan nggak bisa banyak lagi ya. Tapi kalau Tuhan yang memperbanyak, bisa dari satu pasang menjadi 10 pasang. Karena memang semuanya ada di dalam kuasanya Tuhan. Jadi Nuh ini nggak takut ya, menghormati Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan dari apa yang ada padanya. Persembahannya diterima oleh Tuhan karena memberi korban dengan ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Ya, asapnya tadi membumbung tinggi ke atas ya, naik. Itu artinya bahwa Tuhan berkenan akan persembahan yang dikorbankan oleh Nuh. Kenapa Tuhan menerima persembahan Nuh? Karena diberi dengan ucapan syukur, bukan karena terpaksa. Bukan karena disuruh, tapi dorongan dari dalam hatinya sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan yang telah membebaskan mereka dari air bah. Maka mereka memberi persembahan dengan syukur. Lalu Tuhan ketika mencium persembahan mereka, Tuhan senang. Ya, ayat 21 ya. Kita baca bersama ayat 21 dengan suara yang kuat. 2, 3 ya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Oleh karena persembahannya harum bagi Tuhan, berkenan bagi Tuhan, maka Tuhan berjanji takkan memusnahkan bumi ini seperti cara yang sama. Berarti nggak akan ada lagi air bah. Air bah itu adalah memusnahkan seluruh bumi. Tapi kalau tsunami kan sebagian, ya. Tapi ini seluruh bumi. Tuhan takkan memusnahkan dengan cara yang sama. Oleh karena apa? Karena berkenan bagi Dia. Dia mencium persembahan yang dipersembahkan oleh Nuh, dan itu harum di hadapan Tuhan. Pernahkah kita berpikir, apakah persembahanku harum di hadapan Tuhan? Jadi persembahan itu ya berhadapan dengan Tuhan, bukan dengan hamba Tuhan ya. Jangan salah. Persembahan yang kita persembahkan itu harumkah bagi Tuhan? Kalau Nuh tadi persembahannya harum bagi Tuhan ketika dia mencium aroma keseriusan,
aroma sukacita, aroma ucapan syukur itu harum di hadapan Allah. Maka Tuhan katakan, aku takkan mengutuk bumi ini lagi, walaupun kejahatan yang ditimbulkan hatinya sejak kecilnya. Bukan berarti tidak menghukum karena udah baik semua manusia, tidak. Tetapi walaupun sejak kecil manusia sudah kejahatan-kejahatan keluar, namun Tuhan berjanji, aku takkan memusnahkan bumi ini lagi dengan cara yang sama. Ya, itulah hasil dari iman Nuh. Makanya kalau kita melihat sekarang pelangi, di sini ada pelangi ya. Ini. Melihat ketulusan hati Nuh yang menghormati Tuhan atas kebaikannya, maka Tuhan berjanji takkan membinasakan bumi lagi dengan cara yang sama, dengan memberi tanda pelangi. Jadi setiap kali muncul pelangi, kita mengingat janji Allah. Pelangi itu sebagai janji Allah kepada Nuh bahwa Tuhan takkan memusnahkan bumi dengan air bah lagi. Walaupun mungkin banjir di mana-mana, itu bukan air bah. Ya, banjir itu bukan air bah. Air bah itu berarti nggak ada lagi gunung, nggak ada lagi pohon, nggak ada lagi manusia, semua musnah. Itu air bah. Tapi kalau hanya beberapa orang yang mati, itu bukan air bah. Itu namanya tsunami atau kebanjiran, longsor dan sebagainya. Itu kecil-kecil. Jadi hukuman Tuhan pada zaman Nuh sangat besar, sangat dahsyat. Itulah yang akan terjadi kepada manusia yang tidak mau masuk ke dalam bahtera keselamatan yang Allah sediakan. Lalu bagi kita zaman ini, kalau kita tidak masuk ke dalam bahtera keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita juga akan binasa. Tapi binasa bukan di air bah, tapi di lautan api. Ganti ya. Dulu masa Nuh air bah, nanti masa kita lautan api yang menyala sampai selamanya. Jadi sangat berbahaya kalau kita tidak masuk ke dalam bahtera itu. Tuhan berbelas kasihan ketika dia menyuruh Nuh membuat bahtera. Itu bukti belas kasihannya. Itu jalan keluarnya dari hukuman. Lalu sekarang pun sama. Tuhan menghukum dosa, tapi Tuhan memberi jalan keluar melalui keselamatan yang disediakan oleh Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Siapa yang masuk di dalam pribadi Yesus, dia lepas dari lautan api. Tapi dia akan diselamatkan untuk selama-lamanya. Inilah iman, ya. Inilah ibadah. Ibadah melalui tindakan adalah kita memfokuskan Tuhan nomor satu. Fokus utama kita adalah Tuhan, sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Nuh. Awal dia keluar dari keselamatan, dari bahtera ya, dia selamat bersama seluruh keluarganya. Dia mengingat Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, memberi persembahan korban bagi Tuhan. Awal kita diselamatkan dari dosa, apa yang kita kerjakan? Ucapan syukur apakah yang kita berikan kepada Allah? Mungkin kalau kita kurang dalam meresapi itu, kita menganggap hal yang biasa-biasa. Tapi Nuh begitu dalam bagi dia, lepas dari air bah itu, maka yang pertama dia ingat adalah Tuhan. Karena Tuhan yang bertindak menyelamatkan dia dan keluarganya. Jadi ibadah melalui tindakan artinya apa? Fokus utamaku adalah Tuhan. Bukan tempat tinggalnya, bukan makanannya, bukan dunia sekitarnya yang indah, tetapi Tuhanku yang telah melepaskan kami dari air bah. Itu yang perlu dihormati. Jadi kalau itu yang kita kerjakan dalam hidup kita, maka ibadah kita berkenan bagi Tuhan.
Ketika Tuhan nomor satu, lebih dari apapun dan siapapun, itulah ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah yang terlihat. Kalau ibadah nggak terlihat melalui tindakan kan nggak nyata. Tapi Nuh itu ibadahnya nyata. Ketika dia buat mezbah itu nyata. Ini berhadapan dengan Allah. Ketika dia persembahkan korban itu nyata. Ini menghormati Allah. Tapi kalau kita katakan kita beribadah tapi tidak nyata, terlihat lewat tindakan kita, lewat persembahan kita, berarti tidak tercium aroma harum. Ya, nggak tercium. Ini yang mencium aroma persembahan siapa? Tuhan ya. Sudahkah harum persembahan kita? Belum ya. Berarti kalau kita mau supaya sama dengan Nuh tercium aroma harum, hormatilah Tuhan melalui semua yang ada pada kita. Kuncinya hati. Di mana hati mau menghormati Tuhan, segala yang ada kecil bagi kita. Tapi kalau orang nggak hormat pada Tuhan, semua rasanya besar. Dunia ini apa yang ada itu besar. Tapi kalau Tuhan nomor satu, pusat hidup kita, pemokusan kita, maka yang lain-lain ini tambahan harus diberikan kepada Allah. Menghormati Dia, beribadah kepadanya, mempersembahkan segala sesuatunya bagi kemuliaannya. Itulah ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah yang terlihat melalui tindakan kita. Sehingga Tuhan puas. Kalau Tuhan senang menerima persembahan, mencium persembahan yang harum, pasti ada yang Dia berikan kepada Nuh tadi, Dia akan berikan kepada kita. Ya, ada pemberian Allah ketika Dia mencium aroma persembahan harum. Dia berikan kepada Nuh, tidak lagi menghukum bumi dan isinya. Mungkin Tuhan berikan kepada kita apa? Keluargamu juga akan kuselamatkan. Saudara-saudaramu juga akan kuselamatkan. Kalau engkau memfokuskan aku nomor satu, menghormati aku nomor satu, maka yang lain-lain itu aku yang kerjakan. Tapi kalau kita sendiri nggak hormat, bagaimana Dia menjangkau yang lain? Kita dulu yang sudah selamat ini menghormati Tuhan lebih dari apapun dan siapapun, supaya benar-benar ibadah kita berkenan di hadapannya. Tuhan puas, Tuhan senang, dan Tuhan akan membalaskan segala sesuatu yang kita perbuat. Tuhan itu nggak mau dipiutangi ya. Dia tidak mau. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia, Tuhan melihat, Tuhan menilai, gak ada yang sia-sia. Maka orang percaya itu gak takut melakukan apapun, karena gak ada sia-sia. Segala sesuatu yang kita perbuat untuk Tuhan. Ya, buktinya karena Tuhan itu hidup, karena Tuhan itu nyata, Tuhan itu berjanji dan menepati janjinya. Itulah Tuhan kita. Sehingga kita tidak takut untuk mempersembahkan apa yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lain. Kalau boleh saya tanya, ketika kita datang beribadah, apa yang utama yang kita ingat? Waktu datang ke gereja, yang pertama sekali kita ingat apa? Apa dan siapa? Bajuku, ya. Bajuku, sepatuku. Apa yang pertama sekali kita ingat ketika kita mau menginjakkan kaki beribadah kepada Tuhan? Dari kaum Adam dulu. Apa yang kita ingat waktu kita mau datang beribadah? Nggak ada yang tahu apa yang diingatnya ini. Kalau kaum Hawa, apa yang kita ingat waktu kita mau datang beribadah kepada Tuhan? Apa? Sendal. Gak ada suaranya bisik-bisik. Apa yang diingat waktu kita mau datang ke gereja beribadah bersama dengan jemaat Tuhan?
Ya, semuanya bisik-bisik ya. Iya, karena takut salah. Salah pun kalau bisik-bisik kan nggak apa-apa gitu, nggak kedengaran. Nah, seharusnya kalau kita mau datang beribadah, yang pertama sekali yang harus kita ingat adalah Tuhan. Aku datang menyembah Tuhan. Aku datang beribadah kepada Tuhan. Kalau sudah Tuhan nomor satu, yang lainnya beres. Ya kan? Kalau Tuhan nomor satu dalam ibadah, kan yang lain beres. Mau marah pun tadi sama anak karena lambat, aku kan menghadap Tuhan, gak usah lah marah, kan gitu ya. Kan beres dia. Nanti Tuhan juga yang membuat dia cepat. Karena kalau aku yang marahi dia, toh dia juga gak cepat-cepat. Lebih baik ku bawa dalam doa. Jadi setiap kali kita beribadah, siapkanlah hati kita. Hati ini yang perlu. Hari ini Tuhan, aku mau beribadah kepadamu, menghormati Engkau, menyembah Engkau. Aku mau mempersiapkan diri supaya firman-Mu yang ku dengar hari ini bisa ku terapkan di dalam hidupku. Bisa ada tindakan nyata yang ku kerjakan di dalam kehidupanku sehari-hari. Itulah ibadah. Jadi waktu pertama kita datang mau beribadah, ingatlah Tuhan, maka yang lain-lain akan beres. Tapi kalau yang lain-lain diingat, akan kacau. Banyak kekacauan terjadi. Sampai akhirnya ada yang gak jadi beribadah. Karena duluan diingat yang lain-lain. Tapi kalau Tuhan diingat pertama sekali, Tuhan yang akan membereskan semuanya. Saya sering sekali mengutamakan Tuhan tiap-tiap hari. Walaupun pekerjaan banyak, semua selesai. Itu namanya kan dialami ya. Memulai dengan Tuhan, menghadap Tuhan pertama, mendengar suara Tuhan dan menghidupinya. Begitu banyak pekerjaan, begitu banyak kesibukan, Tuhan bereskan. Itu membuat kita takjub melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam diri kita. Yang tadinya kalau kita rasa nanti nggak selesai kalau aku nggak cepat-cepat, nanti aja baca Alkitab, nanti aja berdoa, akhirnya nggak selesai. Pekerjaan yang banyak tadi makin numpuk, nggak beres. Tapi kalau kita utamakan Tuhan, gampang bagi Tuhan membereskan yang lain. Itu saya alami. Maka saya bisa bagikan. Mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lain. Orang-orang yang telah percaya, yang diselamatkan dari maut, sudahkah mengutamakan Tuhan? Awal sekali bangun pagi-pagi, langsung, nggak tahu, langsung ke dapur, lihat dulu menunya, masih tersedia atau enggak, belanja atau gimana, gitu ya. Langsung menu yang dipikirkan. Menu apa hari ini? Perut, bukan jiwa. Harusnya bangun pagi-pagi bersyukur. Tuhan, aku bisa tidur itu anugerah. Aku bisa bangun itu anugerah. Aku bisa bernapas anugerah. Aku bisa bekerja adalah anugerah. Itu artinya Tuhan nomor satu. Bukan pekerjaanku nomor satu. Kita kejar-kejar pun kalau nggak Tuhan kasih nggak akan datang. Ya kan? Kita kejar-kejar kali berkatnya, lari dia. Tapi ketika kita andalkan Tuhan, Tuhan datang memberkati. Gitu. Wah, luar biasa, lebih enak mengandalkan Tuhan rupanya ya. Tapi seringkali mengandalkan pikiran. Kalau nggak kubuat begini, nggak begini, nanti nggak jadi. Padahal ketika mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa buat apa yang tidak mungkin dalam pikiran manusia. Hormati Tuhan. Melalui apa kita menghormati Tuhan? Melalui tindakan kita. Ibadah kita menghormati Tuhan terlihat melalui tindakan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami telah menyaksikan bagaimana orang-orang percaya di zaman dahulu. Salah satunya adalah Nuh.
ketika dia diselamatkan dari air bah, bumi penuh dengan porak-poranda, kacau, tetapi hatinya tidak terikat kepada kekacauan, namun hatinya terikat kepada Allah yang akan mengaturkan segalanya menjadi baik. Sehingga fokus utamanya adalah menyembah Tuhan, membuat mezbah dan memberi korban persembahan, menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan perbuatan yang besar di dalam hidupnya, yang tidak bisa dia lupakan. Tuhan seringkali di tengah-tengah kehidupan kami, banyak juga kekacauan yang kami alami. Tetapi ketika Tuhan bereskan, kami melupakan Engkau. Kami melupakan Tuhan yang berkarya untuk menolong kami. Tetapi Nuh tidak pernah melupakan Engkau. Tariklah hati kami seperti hati Nuh, supaya fokus pikiran kami, fokus hati dan tujuan kami adalah Engkau. Mengutamakan Engkau di dalam hidup kami sehari-hari, lebih daripada yang lain, lebih daripada siapapun, sehingga berkenan bagi Tuhan. Ibadah kami ibadah yang memuliakan Engkau. Berkatilah firman-Mu, supaya mata kami tertuju kepadamu dalam segala hal yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami, baik ataupun tidak baik, semuanya ada di dalam kuasa-Mu. Kami memuji Engkau, Allah yang bekerja, Allah yang berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.